Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jimmy di channel Sobat Elektronik. Ya, kali ini saya akan membandingkan dua produk yang sama tapi dengan model yang berbeda, yaitu mesin cuci. Sama-sama fungsinya untuk mencuci baju, tapi beda modelnya. Ada yang front loading atau bukaan depan, dan ada yang top loading bukaan atas. Nah, apa aja bedanya? Cekidot. Kita langsung aja. Dari pertama, yang top loading dulu aja ya. Nah, top loading ini atau bukaan atas memiliki kapasitas yang sebenarnya tidak real. Jadi bagaimana maksudnya? Di sini kan kapasitasnya 11 kilo ya. Ini bisa dilihat. Ini kapasitas 11 kilo. Namun untuk kapasitas real masuk bajunya itu kemungkinan besar cuma 75%. Jadi sisanya itu air. Nah, maka dari itu berarti kalau 11 kilo sekitar berapa ya? Mungkin 8 kiloan bajunya. Nah, sisanya itu air. Nah, itu perbedaan yang pertamanya itu. Nah, kemudian untuk dari segi pencuciannya sendiri, menurut saya untuk top loading ini memang tidak semaksimal yang front loading karena dia hanya berputar satu arah, ya bisa bolak-balik sih sebenarnya. Cuma kebanyakan baju yang sudah tadinya di bawah itu dia akan terus-terusan di bawah dan susah untuk naiknya. Jadi tumpukannya akan terjadi seperti itu. Nah, gitu. Kemudian dari konsumsi wattnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Sama lah, kebanyakan sama. Nah, untuk beberapa tipe seperti yang punya Samsung ini, nah ini memiliki tombol fungsi ada di atas ini. Jadi ini mencegah ketika kalian masukkan pakaian yang masih setengah basah, jadi nggak tertetes air. Walaupun sebenarnya untuk tetesan air aja tidak masalah karena ini udah dilengkapi dengan lapisan, dia nggak bakal masuk langsung ke sensornya. Jadi paling cuma ke permukaannya aja, dia nggak bakal masuk. Nah, di sini langsung kita cek nih, ada mode pencucian normal, super bersih, cuci cepat, pakaian lembut, kemudian jeans, bedding tuh kayak selimut kayak gitu ya, rinse spin, dan eco tap clean atau pencuci tabung. Nah, sebenarnya ini sudah lebih dari cukup. Standarnya emang rata-rata semua merek seperti itu. Namun yang harus digarisbawahi adalah di sini ada tulisan peras. Nah, spin ini adalah peras. Ini bukan mengeringkan 100% ya. Jadi kemungkinan masih setengah basah, ya agak dingin-dingin gimana gitu. Masih butuh diangin-anginin mungkin sekitar tergantung naronya ya. Kalau misalnya pas cuaca panas mungkin 10 menit sampai 20 menit udah kering. Cuma kalau di dalam ruangan itu mungkin sampai 30 menitan. Nah, itu sebelah kanannya di sini ada delay untuk menunda pencucian. Kemudian ada water level, wash time, kemudian rinse time, spin time. Jadi waktu ya, ini untuk pengaturan waktu semua, waktu cuci, waktu bilas, waktu spin atau waktu peras. Kemudian turbo air ini maksudnya gimana? Jadi ketika proses pencucian ini ada semprotan air dari tabung-tabungnya ini. Jadi apa ya, lebih bersih lah, biar lebih bersih, gesekannya itu biar lebih maksimal. Jadi ditembak dengan air kayak gitu. Nah, konsumsi airnya kan kalau misalnya tabung kayak gini itu namanya apa, pakaian itu harus kerendam semua. Jadi memang harus full, harus kerendam semua. Jadi biar bersihnya itu maksimal. Nah, otomatis konsumsi airnya juga lebih banyak. Seperti itu. Nah, itu perbedaan yang kedua berarti ya, bukan ketiga.
Nah, perbedaan selanjutnya ada di dimensinya ya. Dimensinya itu memang terlihat kalau ukuran top loading itu walaupun misalnya sama, cuma top loading ini karena buk tutupnya di atas, jadi ini tidak bisa mungkin ditaruhin sesuatu. Nah, kita coba lihat ke front loading. Nah, ini misalnya atasnya ini kan nggak bakal mengganggu penggunaan si mesin cucinya, jadi kita bisa tempatkan keranjang pakaian basah, pakaian kotor maksudnya. Terus misalnya naruh sabun, naruh pelembut segala macam. Nah, kita langsung cek dalamnya aja, yang front loading. Nah, seperti ini ya. Ini kalau front loading itu diameternya walaupun ukurannya berapapun rata-rata sama untuk diameter ya. Tapi semakin besar ukurannya biasanya bukan diameternya yang digedein atau lingkarannya ini yang digedein, tapi kedalamannya. Jadi kalau semakin gede ini bakal semakin dalam, semakin mundur. Nah, terus kalau kayak gini kapasitasnya adalah real 100%. Jadi misalnya sama-sama 10 kilo. Nah, karena ini yang 8 kilo ya. Berarti dia 8 kilo ya, masuk 8 kilo baju semua. Jadi tanpa air tuh nggak dihitung di kapasitasnya gitu. Nah, untuk konsumsi airnya juga lebih sedikit. Nah, nanti kalau misalnya kalian coba itu kelihatan dari kacanya ini. Nah, ini cuma segini nih, nggak nyampe setengah. Itu iya, cukup membasahi. Karena gimana, proses pencuciannya kan dia banting, jadi cukup di bawah aja airnya, dan yang diputer adalah si bajunya. Jadi baju yang ada di bawah itu bisa ke atas dan dibanting lagi ke bawah. Makanya proses pencuciannya bisa dibilang lebih bersih. Nah, namun hati-hati dengan penggunaan mesin cuci front loading terhadap pakaian yang memiliki bahan yang tipis dan lembut. Makanya di sini ada mode yang mengkhususkan untuk bahan-bahan tipis dan lembut. Nah, misalnya cotton atau wool. Jadi kalau misalnya kalian wool ataupun yang tipis-tipis kayak gitu, mending dipisah, jangan disatukan. Nah, karena kalau misalnya disatukan dengan mode yang bukan peruntukannya, bisa jadi merusak bahan seperti itu. Nah, untuk perbedaannya lagi adalah di sini water temperature. Nah, front loading ini memiliki water temperature yang sangat tinggi, bisa sampai 90 derajat. Jadi fungsinya apa sih? Ada water temperaturnya segala. Nah, jadi kalau misalnya kalian nyuci biasanya tuh apa ya, yang suka kotor tuh sportwear atau denim atau jeans ya. Itu kan kalau misalnya kotor biasanya susah banget untuk dicucinya, walaupun udah pakai mesin cuci. Misalnya nyucinya udah dilamain timenya, itu tetap tidak bersih. Maka harus dengan air panas. Jadi kalau air panas itu akan mengangkat noda lebih bagus. Nah, itu. Terus kemudian sepinya, pengeringnya, bukan pengering sih, perasannya itu bisa sampai 1200 rpm. Jadi rotasi per menitnya itu sudah sampai 1200. Ini cukup kencang dibandingkan dengan yang top loading. Top loading biasanya rata-rata cuma 800 sampai 1000. Bahkan ada front loading yang sekarang sudah 1400. Nah, kemudian dari segi safety, nah ini menurut saya front loading juga lebih safety. Karena kenapa? Kalau kita misalnya ketinggalan koin, ketinggalan jarum di kantong kayak gitu, nah ini bisa nanti turun lewat sini kotorannya, apapun itu sih kotorannya, nanti bisa turun lewat sini. Kita tinggal buka aja. Bukanya kemana nih? Nah, kita tinggal buka aja. Nah, itu kotoran biasanya akan turun ke sini ya, kayak gitu. Jadi tenang aja, nggak bakal nyangkut ke tabungnya. Nah, kalau yang top loading kayak gini, kalau kita nggak ambil manual, misalnya gimana kita, itu nggak bakal ada tempat untuk kotoran keluar. Nah, itu paling gimana? Bongkar. Iya, harus dibongkar dulu. Nah, kadang pernah terjadi ini,
kapasitasnya pengetahuan kurang, jadi kapasitas 11 kilo dia dimasukkan baju 11 kilo juga. Nah makanya ini ada celana dalam ataupun dalaman itu yang keluar jalur nih, misalnya ini kan ada sela dan dia akan masuk ke sini. Nah itu sampai numpuk jadi mengganggu rotasi si tabungnya. Nah itu harus harus diperhatikan juga ya. Nah paling itu aja sih, kurang lebihnya kalau misalnya kalian punya pengetahuan lebih boleh tulis di kolom komentar. Nah untuk harganya sendiri ini kita nggak ada yang sebanding ya, maksudnya kita bukan membandingkan dengan ukuran yang sama, tapi harganya cukup mirip-mirip. Ini top loading dengan kapasitas 11 kilo harganya 5.599.000. Nah untuk yang front loading memiliki harga yang lebih murah tapi dengan kapasitas yang lebih kecil. Jadi 5199 kapasitasnya cuma 8 kilo. Namun jika dibandingkan maka kapasitasnya kemungkinan besar sama. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, ini kapasitasnya tidak real 100% karena harus dengan air. Nah, mungkin itu ya dari ininya. Terus kalau dari awetnya gimana? Dari awet ya tergantung pemakaian juga. Makanya ikuti petunjuknya, jangan malu untuk bertanya. Nah itu kuncinya. Udah sih paling itu. Nah kalian kalau misalnya yang beli front loading itu jangan lupa untuk mengecek bagian belakang. Nah kita geser dikit ya. Nah ini biasanya ada 4 atau ada 3, ada 5 kunci seperti ini, model seperti ini, baut ya ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengunci si tabung waktu perjalanan atau dimanapun. Nah, makanya pas nyampe rumah, kalian harus buka pokoknya yang kayak gini nih. Yang ada ban hitamnya, ada karet hitamnya. Itu lepas semua, sama karet-karetnya juga. Karena kalau enggak nanti bisa merusak tabung ya, karena ini buat mengunci tabung. Terus yang kedua, jangan pernah membuka baut yang di sini, yang untuk saluran keluar ini. Nah karena ini emang walaupun saluran airnya pembuangan ini ke atas, tapi tenang aja, ini tetap bisa keluar airnya karena memang desainnya begini. Kalau misalnya ini dibuka, nanti dia pas air masuk akan langsung keluar lagi, jadi nggak bakal melanjutkan proses pencucian gitu. Nah itu yang perlu dicatat. Nah untuk error ya, biasanya penanganan error itu ada di buku petunjuk juga. Itu bisa dikonsultasikan juga dengan service center terdekat gitu. Oke mungkin udah itu aja. Untuk garansi sama aja. Kalau untuk Samsung sekarang itu garansinya 11 tahun untuk motornya ke service center langsung. Kalau untuk brand-brand lain yang menggunakan teknologi inverter rata-rata sama 10 sampai ada yang 11, ada yang 12. Panasonic itu 12 tahun. Nah, itu tergantung brand-brand masing-masing ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu mau buka usaha laundry, bingung nyari mesin cuci. Nah, itu ini bisa referensi dari video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.